Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi akuntansi manajemen selanjutnya, yaitu pada bab 4 tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, nih. Jadi nanti menghitung biaya itu berdasarkan bisa dilihat dari aktivitasnya atau dari fungsinya. Nah, langsung saja kita ke perhitungan tarif keseluruhan. Nah, untuk menghitung tarif ataupun biaya ya, itu kita bisa menggunakan beberapa metode penelusuran biaya. Di materi sebelumnya kita bisa menggunakan 3 cara. Jadi bisa penelusuran secara langsung atau direct tracing, atau bisa melalui penggerak dan juga alokasi. Nah, ini untuk perhitungan tarif keseluruhan itu kita menggunakan metode penelusuran biaya berdasarkan penggerak dan juga alokasi. Yang pertama, kita perlu menghitung tarif perkiraan overhead. Jadi tarif overhead itu dihitung dengan rumus overhead yang dianggarkan dibagi dengan aktivitas yang diharapkan. Dan selanjutnya kita perlu juga menghitung yang namanya overhead yang dibebankan. Rumusnya adalah tarif overhead, ini yang atas, dikali dengan aktivitas aktualnya. Nah, nanti kalau kita sudah memperoleh hasil dari overhead yang dibebankan ini, nanti kita bisa lihat perbedaannya dengan overhead aktualnya. Jadi overhead yang sebenarnya terjadi itu disebut sebagai variansi overhead. Nah, jadi kita masih ingat ya, biaya dalam membuat produk itu kemarin di biaya produksi terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, dan biaya overhead. Nah, berarti biaya overhead ini adalah biaya-biaya di luar dari tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung. Nah, kembali lagi ke sini, ketika nanti nilai dari overhead yang dibebankan itu kok lebih kecil dari overhead aktualnya, atau overhead aktualnya ini lebih besar, berarti yang sebenarnya terjadi itu lebih besar nilainya dibandingkan overhead yang dibebankan, maka ini disebut overheadnya terlalu rendah dibebankan itu. Nah, disebut sebagai under apply overhead. Sebaliknya, ketika overhead aktualnya kok lebih kecil daripada overhead yang dibebankan, maka disebutnya overhead terlalu tinggi dibebankan atau over apply overhead itu. Jadi nanti misalnya kok overhead aktualnya lebih besar, berarti kan perusahaan terlalu kecil dalam membebankan overheadnya gitu. Nah, ketika perusahaan ternyata mengeluarkan biaya overhead aktualnya kok lebih besar, maka ini sebenarnya dia menambah biaya tapi belum teranggarkan, sehingga nanti biaya overhead yang dibebankan tadi ya, selisihnya itu akan ditambahkan dengan harga pokok penjualan di akhir tahun. Sebaliknya, ketika overhead aktualnya ternyata kok lebih kecil, berarti kan biaya yang dikeluarkan perusahaan itu ternyata lebih kecil dibandingkan biaya overhead yang telah dibebankan. Nah, sehingga kalau itu terlalu kecil, maka ini nanti akan dikurangkan dengan harga pokok penjualannya di akhir tahun gitu. Jadi harga pokok penjualannya berarti terlalu mahal atau terlalu besar ketika overhead aktualnya ternyata lebih kecil daripada yang sudah dianggarkan gitu. Nah, selanjutnya biaya overhead itu nanti berfungsi untuk kita bisa menghitung biaya per unit. Nah, biaya per unit ini penting kita cari nilainya supaya kita bisa melakukan penilaian persediaan. Kemudian bisa menetapkan harga per unit. Jadi sebuah produk gitu, karena ketika kita mau menentukan harga berarti kita harus tahu biayanya dulu, khususnya per unitnya. Kemudian biaya per unit itu nanti dicari dengan rumus dan menambahkan biaya utama produk. Jadi keseluruhan biaya untuk membuat produk itu berapa banyak, ditambah dengan biaya overhead yang dibebankan, baru dibagi dengan jumlah unit yang ingin diproduksi. Di sini ada contoh untuk menghitung tarif keseluruhan pabrik Nabor. Nah, di sini dia punya data overhead yang dianggarkan nilainya adalah $180.000.
Kemudian aktivitas yang diharapkan ini penggeraknya adalah jam tenaga kerja langsung sebanyak 50.000 jam. Dan yang aktualnya, aktivitas aktualnya yaitu 51.000 jam. Overhead aktual berarti yang sebenarnya terjadi yaitu 200.000 dolar. Nah, ini adalah data per produk dari perusahaan Nabor. Dia punya produk Deluxe dan reguler. Ini jumlah yang diproduksinya, ada 5.000 unit untuk Deluxe, 50.000 unit untuk produk reguler. Ini biaya utamanya, dan ini jam tenaga kerja langsung untuk membuat produk ini. Kemudian pertanyaannya adalah berapa tarif overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Nah, ini tarif overhead yang ditanyakan. Berarti kita lihat rumusnya tadi. Untuk mencari tarif overhead, rumusnya adalah overhead yang dianggarkan dibagi dengan aktivitas yang diharapkan. Ini overhead yang dianggarkan oleh Nabor ini adalah 180.000 dolar dibagi dengan aktivitas yang diharapkan yaitu 50.000 dolar, sehingga tarif overheadnya adalah 3,6 dolar per jam tenaga kerja langsung. Pertanyaan yang kedua, berapa overhead yang dibebankan? Nah, ini kita lihat pertanyaan yang ini rumusnya adalah untuk mencari overhead yang dibebankan yaitu tarif overhead dikali dengan aktivitas aktualnya. Berarti tarif overhead yang sudah kita cari tadi di angka 1 ini yaitu 3,6 dolar dikali dengan aktivitas aktualnya yaitu 50.000 jam. Sehingga di sini overhead yang dibebankan nilainya adalah 183.600 dolar. Pertanyaan yang ketiga, berapa overhead yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dibebankan? Nah, kita tadi sudah belajar. Jadi kita pengen bandingin, ini adalah overhead yang dibebankan oleh perusahaan. Nah, kita bandingkan dengan overhead yang sebenarnya terjadi atau aktualnya, yaitu 200.000. Nah, selisihnya perbedaannya berapa? Berarti 200.000 dikurangi 183.600, yaitu 16.400. Berarti di sini overhead yang dibebankan itu ternyata terlalu rendah. Jadi biaya overhead yang dibebankan sebanyak 183.000 dolar ini terlalu rendah karena ternyata overhead aktualnya itu menghabiskan biaya sebanyak 200.000 dolar. Sehingga kalau ternyata perusahaan dalam membebankan biaya overheadnya kok ternyata terlalu rendah, berarti nanti angka ini 16.400 dolar akan ditambahkan dengan harga pokok produksinya itu. Kemudian pertanyaan yang keempat ini adalah menghitung biaya per unitnya. Jadi di sini ada dua produk, kita pengen tahu biaya per unitnya. Untuk menghitung biaya per unitnya, kita masih ingat kita harus menghitung jumlah biaya utama produk baru ditambahkan dengan biaya overheadnya. Nah, biaya utamanya ini sudah ada di datanya ya, 40.000 untuk produk Deluxe dan 300.000 untuk produk reguler. Kemudian biaya overheadnya tadi sudah dihitung ya, yaitu 3,6 dolar dikali dengan jumlah jam tenaga kerja langsungnya. Jadi ini 5.000 untuk produk Deluxe, 46.000 untuk produk reguler. Nah, ketika biaya utama ditambah dengan biaya overhead, ini akan memberikan jumlah biaya produksinya secara keseluruhan. Karena kita pengen tahu biaya per unitnya, maka kita bagi sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Untuk Deluxe 5.000 unit, reguler 50.000 unit dari data ini. Ini unitnya 5.000, 50.000. Sehingga diperoleh biaya per unitnya untuk Deluxe yaitu 11,6 dolar dan untuk produk reguler 9,31 dolar. Jadi 58.000 ini dibagi 5.000, 465.600 dibagi 50.000, ini hasilnya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh soal di buku yang harus kalian kerjakan. Jadi di sini ada ada perusahaan Gandar Associate. Di sini dia produksi karburator
untuk mesin kecil, kemudian dia punya data untuk tahun 2006 untuk biaya overhead yang dianggarkan $4.500.000